warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu sehat. Alhamdulillah Ibu sehat juga. Terima kasih, Adi. Nah, pertama-tama Ibu mau mengecek absen kehadiran kalian dulu ya. Absen kehadiran kalian Ibu kirim apa? Ibu lihat dari WA saja. Dan selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan yaitu dari apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai tumbuhan lumut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa diharapkan, Ibu harapkan akan mampu menganalisis macam-macam lumut dan ciri-ciri tumbuhan lumut. Dan yang selanjutnya Ibu mengharapkan nanti siswa itu mampu menyajikan hasil analisis tumbuhan lumut di sekitar lingkungan dan juga mengetahui apa peran lumut di sekitar lingkungan itu. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Kepada anak Adi, boleh dipimpin untuk membaca doa sebelum memulai pelajaran. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Adi. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi lumut, Ibu akan menggunakan yaitu model pembelajaran problem-based learning, yaitu yang berorientasi pada sebuah masalah. Dan selanjutnya, itu akan menggunakan pendekatan lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran, yaitu mengenai lumut. Sebelumnya, kepada Adi, tolong diputar videonya, maka sama-sama kita menyimak video yang akan ditampilkan. Baik, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan saja ya dari video yang akan kita tonton ini, yaitu tentang ada beberapa manfaat dari tumbuhan lumut yang berguna bagi kehidupan. Lumut adalah suatu tumbuhan yang habitatnya bisa hidup di mana saja dan termasuk tumbuhan peralihan, yaitu dari tempat lembab ke tempat kering, dan sehingga dia bisa hidup di tempat lembab dan habitatnya tersebar di seluruh dunia. Lumut di sini bisa hidup di pepohonan, di batang pohon, dan juga berbagai macam bentuknya. Dan bisa juga hidup pada bebatuan. Nah, ini biasanya lumut itu bisa mendiami suatu wilayah dengan sangat luas. Contohnya seperti pada video yang dipaparkan ini, itu lumut bisa saja mendiami suatu wilayah itu dengan wilayah yang sangat luas dan bisa mendiami bebatuan dan juga hutan. Dan beberapa lumut di sini juga ada beberapa video menyangkut beberapa jenis lumut. Dan selanjutnya, lumut di sini juga sebagai tempat hidup dari hewan-hewan kecil lain yang ada di dalam hutan. Bisa dilihat kan, di sini lumut juga akan menyerap air yang nantinya akan berguna bagi kehidupan sekitarnya. Nah, ini salah satu contoh lumut mendiami satu wilayah yang sangat luas. Dan juga bisa sebagai tempat dari hidup dari makhluk hidup lain. Cepat saja, Adi. Kita mau ngambil juga kan? Nah, itu tadi hanya sekilas video, yaitu dari habitat lumut dan juga manfaat lumut dan juga apa kegunaan lumut, yaitu lumut itu sendiri dalam kehidupan. Dari video sekilas tersebut, Ibu berharap anak-anak nanti bisa sedikit mengambil pembelajaran ataupun materi, yaitu mengenai tumbuhan lumut tersebut. Buat kelompok belajar terlebih dahulu.
yang mana kelompok belajarnya dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 dan atau 4 orang. Yang slide ketiga, oke. Boleh diperbesar. Nah, anak-anak sekalian, mohon dicatat dulu ya, apa yang akan kalian bahas di dalam kelompok nanti, yaitu ada 4 poin yang Ibu minta. Kan Ibu hanya tadi memberikan sekilas mengenai materi lumut dari video. Dan selanjutnya kalian akan Ibu suruh untuk ini mencari dan mendeskripsikan dari pertanyaan 4 poin yang Ibu ajukan. Nanti beserta kelompok ya. Yaitu yang pertama, apa itu lumut? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang lumut? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dan klasifikasi lumut? Dan yang keempat, apa peranan lumut bagi kehidupan? Ibu minta di sini kalian hanya menjawab sesuai kemampuan kalian dulu saja ya. Baik, Bu. Nanti setelah kita mendiskusikan ini baru akan Ibu jelaskan lagi, lanjut lagi mengenai materi lengkap tentang lumut tersebut. Oke. Oke, langsung create ini ya Bu ya, kelompoknya ya. Sembari menunggu saudara Adi untuk membuat kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja atau gambaran mengenai tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut di sini adalah termasuk dari kingdom plantae dan termasuk tumbuhan tingkat rendah. Mengapa termasuk tumbuhan? Karena ini merupakan suatu tumbuhan peralihan yang termasuk tingkat rendah dan juga bisa digunakan sebagai tumbuhan perintis. Apa artinya? Artinya yaitu lumut bisa menyerap air. Ibu hanya akan menjelaskan sekilas, bisa menyerap air dari lingkungan sekitar dan membuat suatu lingkungan atau tanah itu subur sehingga bisa ditumbuhi atau menjadi lembab dan memiliki nutrisi yang cukup sehingga tumbuhan lain juga dapat tumbuh di sekitar lingkungan tersebut. Ini biasa terkadang kita bisa menemui lumut yaitu pada daerah yang baru terkena letusan gunung berapi. Apabila telah terkena letusan gunung berapi, suatu daerah tersebut akan musnah semua tumbuh-tumbuhannya, akan terjadi suatu kerusakan lingkungan dan akan susah ditumbuhi oleh makhluk hidup yang lainnya juga. Nah, di sini lumut akan berperan penting sebagai tumbuhan perintis agar bisa suatu lingkungan tersebut dihidupi oleh makhluk-makhluk hidup yang lain juga. Nanti dalam kelompok kan bahas yang tentang 4 poin itu ya. Bahas saja sesuai dengan pengetahuan kalian. Karena Ibu hanya ingin melihat seberapa tahu kalian mengenai lumut. Karena lumut ini kan banyak gitu di sekitaran lingkungan kita. Bisa kadang habitatnya di tembok lah, di kayu, kayu mati, dan segala macam. Bahkan di air sungai juga ada kan. Sudah bisa di-create, Bu? Oke, langsung Sebelumnya. masuk ke Baik, Bu. join ke grup ya. Iya sama. Tapi kalau lumut tanduk dia lumut tanduk yang kurang tahu. Iya kan, kayak di sini pun sumbernya dikit kali. Tapi kayaknya paling cantik lumut hati. Kalau kelompok ini kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya? Di sini. Di Iya, buku Bu. ini pun cuma Videonya kemanaan semua? maaf Bu, belum bisa Aktifin lah menonaktifkan videonya. Enggak Bu, lagi enggak sehat Bu. Halo. Halo Bu. Keluar semua dari grup kan? Dari Sudah, Ibu. kelompok. Oke, Sudah Bu. baik. Bentar ya. Nah, selanjutnya, setelah kita semua mendiskusikan bersama kelompok masing-masing yaitu mengenai 4 poin yang Ibu tanyakan tadi, selanjutnya kita masuk ke tahap
mendiskusikan, yaitu apa-apa saja yang telah didiskusikan dalam kelompok. Yang pertama yaitu, Ibu akan meminta kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas mengenai materi yang sudah kalian diskusikan jawabannya. Baiklah, yang pertama yaitu langsung saja Ibu minta kepada perwakilan dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Saya, Bu. Tadi ada perwakilan dari kelompok 1 bisa memaparkan dari pertanyaan yang pertama dulu, dari hasil diskusi kelompoknya. Siapa tadi yang bersedia? Saya, Bu. Ya, kepada Adi. Ibu silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dartono. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang definisi lumut. Lumut itu secara terminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu Bryophyta. Bryophyta itu merupakan salah satu golongan ataupun divisi dari tumbuhan tingkat rendah yang umumnya itu adalah hidup di darat dan juga memiliki kisaran yang kurang dari 50 cm. Lumut itu merupakan suatu organisme tumbuhan ya yang sifatnya adalah multiseluler dan eukariotik serta memiliki dinding sel. Nah, organisme ini ya bersifat autotrof karena dapat memiliki klorofil dan juga bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintetis. Kemudian sel-sel penyusun tubuhnya itu memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Secara umum morfologi ataupun bentuk struktur fisik tubuhnya itu adalah yang pertama selapis sulit sel kulit, kemudian dilapisi dengan silinder pusat dan juga ada lapisan kulit dalam seperti itu. Dan juga memiliki sporofit atau sporangium yang terdiri dari beberapa bagian seperti misalnya seta, vaginula, apophysis, calyptra dan columella. Oke, terima kasih Terima Adi. kasih, Bu. Beri aplaus dulu kepada Adi yang sudah menjelaskan tentang lumut. Dan selanjutnya itu tentang pertanyaan kedua. Apa yang kamu ketahui tentang lumut? Secara garis besar aja ya. Itu akan Ibu minta kepada kelompok 2. Tadi ada kelompok 2, Ani Hafiza dan Nova Andriani. Coba Nova Andriani. Ada? Nova Andriani? Ani Hafiza? Nova Andriani ada orangnya nggak ada suaranya ini? Mungkin dari kelompok 2 ada kendala apa ya, kita juga tidak tahu. Selanjutnya langsung saja kepada kelompok 3, itu menjawab pertanyaan kedua ya Ibu minta, yaitu mengenai apa yang kamu ketahui tentang lumut. Kelompok 3 tadi ada Sally Amelia dan Lailatul Husna. Reni Tanjung juga kelompok 3. Bisa perwakilan salah satunya untuk menjelaskan tentang garis besar saja apa yang kamu ketahui mengenai lumut. Apa yang terpikir oleh mendengar kata lumut. Siapa yang bersedia? Baiklah, di sini saya akan menjawabnya, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang lumut? Nah, di sini saya ketahui tentang lumut. Lumut itu adalah dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan Bryophyta, adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidupnya di darat, yang umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, atau bisa juga dapat tidak tampak dengan berbantuan lensa. Dan ukuran lumut itu terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut ini hidupnya biasanya pada tempat-tempat lembab, dan ada juga yang hidupnya itu sebagian ada yang bergantung di pohon, dan ada juga sebagian yang ditemukan pada batu-batuan. Nah,
Lumut itu mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan klorofil B, sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Lumut itu sifatnya autotrof, Bu. Nah, lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae, yang mana kingdom Plantae itu meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi, dan sifatnya itu sudah eukariotik. Nah, dan dinding selnya itu mempunyai selulosa. Itu saja yang saya ketahui tentang lumut, Bu. Terima kasih Leila, beri aplaus dulu. Walaupun Ibu hanya menjelaskan sekilas, sudah banyak yang dia ketahui. Berarti dia sering memerhatikan lumut sekitar lingkungannya. Oke, bagus. Dan selanjutnya itu pertanyaan ketiga. Oh, oke, ada ini, kawan kita Adi, ada raise hand. Mau menambahkan Adi atau apa? Saya tepuk tangan, Bu, bukan raise hand. Oh, sorry. Pikirin, ya. Oke, Ya. langsung saja ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana ciri-ciri dan klasifikasi dari lumut. Ini akan dijawab oleh kelompok 4 ya, kelompok 4. Kelompok 4 tadi terdiri dari, siapa saja tadi? Kelompok 4, ada Lutfia Ananda, Sri Rahayu, Saradina. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan sedikit dari pertanyaan nomor 3? Atau Ibu tunjuk saja dari kelompok 4 ya. Sri Rahayu sudah senyum-senyum ini, berarti mau menjelaskan. Ayo Sri Rahayu, yang kamu ketahui aja, nggak apa-apa, sedikit aja. Soalnya saya pengen tahu aja kalian mengetahui lumut itu sejauh mana. Ya, baik Bu. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu ciri-ciri lumut. Nah, jadi ciri-ciri lumut itu yang pertama dia tidak berpembuluh, kemudian dia juga memiliki rhizoid sebagai pengganti dari akar. Nah, kemudian dia reproduksinya secara aseksual dan aseksual. Nah, kemudian hidup di tempat yang lembab. Nah, kemudian untuk ukurannya, dia biasanya ukurannya itu sangat kecil, dan biasanya itu dia ukurannya hanya sekitaran sentimeter ukurannya. Nah, kemudian memiliki sapropit, Bu. Mungkin itu saja. Dari kelompok 4 yang lain, ada yang menambahkan klasifikasi dari lumut? Baik, saya ingin nambahin, Bu. Sebut namanya ya. Lutfi ya, Bu. Oke, silakan Lutfia. Jadi dari iya Bu. Jadi untuk klasifikasi lumut itu ada 3. Yang pertama itu ada lumut daun. Nah, dari referensi yang saya baca, lumut daun itu memiliki batang semu, juga lembaran daunnya tipis, tersusun secara spiral. Nah, tumbuhan lumut ini kalau dicabut, maka dia akan terlihat itu sekelompok benang halus. Jadi saya pernah juga tuh coba pernah nyabut lumut itu, memang kayak ada benang-benang halus di situ. Itulah yang disebut dengan rhizoid. Nah, kedua ada namanya lumut hati. Kenapa dibilang lumut hati? Karena dia memang daunnya mirip seperti hati ya. Bentuk tubuh ini dikenal dengan istilah lobus. Lumut hati ini nggak punya akar, batang, dan daun yang sebenarnya, maka dikatakan dengan tumbuhan talus. Kemudian yang ketiga itu adalah lumut tanduk. Nah, struktur tubuhnya itu mirip dengan lumut hati, yaitu berupa talus. Contohnya itu dia biasanya hidup di selokan, Bu. Mungkin itu aja yang saya ketahui. Oke, bagus sekali ya. Nampaknya murid-murid saya sering memperhatikan lingkungan sekitarnya. Soalnya lumut kan familiar di lingkungan sekitar kita. Bagus. Dan selanjutnya itu pertanyaan keempat, yaitu apa peranan lumut bagi kehidupan? Tadi juga sudah saya jelaskan sekilas dari awal pembelajaran. Saya persilahkan kepada kelompok 5. Kelompok 5 di sini ada Nur Amelia dan Muhammad Sahrial. Nur Amelia. Baik, Bu. Dengar suara saya, Mana Bu? orangnya ini? Dengar Aktifin suara saya, video. Bu. Udah kelihatan, Bu. Oh, oke. Sudah. Apa peranan lumut bagi kehidupan yang Nur Amelia ketahui? Dari hasil diskusi kami, peranan lumut bagi kehidupan itu yang pertama itu sebagai bioindikator, yang artinya itu sebagai
indikator untuk mengetahui kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua itu untuk beberapa spesies lumut itu dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan sebagai obat-obatan. Terus lumut juga berperan dalam menahan adanya erosi tanah dan mengurangi bahaya banjir. Hal ini dikarenakan lumut itu sangat baik dalam hal penyerapan air. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Sangat bagus Bu, penjelasannya. boleh nambahkan, Bu? Silahkan, Adi. Saya suka Ya. siswa aktif ini. Baik, Bu. Silahkan. Saya ingin menambahkan terkait dengan klasifikasi lumut tadi, Bu. Jadi pada dasarnya lumut itu kan termasuk ke dalam divisi dari Schizophyta kan, Bu, ya, tumbuhan tingkat rendah. Nah, ada dua kelas utama dari tumbuhan Bryophyta itu, yaitu Hepatiaceae sama Musci. Hepatiaceae itu tadi yang dibilang Via adalah lumut hati. Kenapa dikatakan lumut hati? Karena memang dia berbentuk ada dua lobus yang bentuknya itu sekiranya seperti hati, seperti Via, dan tumbuhnya itu adalah secara vertikal. Secara horizontal. Seperti itu, dan juga dia tidak memiliki tegak lurus simetri radial. Nah, Hepatiaceae ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ada namanya Anthocerotales, itu lumut tanduk, kemudian Marchantiales, contoh spesiesnya seperti Marchantia polymorpha yang lazim kita temui, dan juga Jungermanniales. Sedangkan untuk yang lumut daun sendiri atau Musci itu juga terbagi menjadi 3, ada ordo Andreales, ya, contohnya seperti Andrea rupestris, seperti itu. Ada ordo Sphagnales, Sphagnum sp, dan juga ordo Bryales. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Adi atas penjelasannya. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Adi. Terima kasih Adi atas bantuannya. Langsung saja. Yang pertama yaitu tentang kita akan mengetahui apa itu pengertian lumut. Pengertian dari lumut itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Bryophyta. Bryophyta bahasa Yunania dan artinya itu adalah tumbuhan lumut. Lumut adalah suatu tumbuhan yang tidak berpembuluh dan yang termasuk uniseluler dan multiseluler dan termasuk dalam tumbuhan tingkat rendah. Dan alat perkembangbiakannya itu tersembunyi. Bisa kita lihat di sini ada contoh lumut yang 3 gambar itu. Alat perkembangbiakannya tersembunyi karena harus dengan teliti kita melihat melalui mikroskop baru kelihatan alat reproduksinya. Dan lumut juga merupakan jenis tumbuhan yang hidup menyesuaikan diri dari lingkungan darat. Biasanya hidup pada tempat-tempat yang lembab karena ini adalah tumbuhan peralihan. Akibat dari tumbuhan peralihan, oleh karena itu lumut menyesuaikan diri hidup di antara tempat kering dan basah, yaitu tempat-tempat lembab. Lanjut Adi, ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri lumut. Ini Ibu jelaskan ciri-ciri lumut secara umum ya. Ciri-ciri lumut secara umum yaitu mampu berfotosintesis. Karena kemampuannya berfotosintesis inilah lumut digolongkan menjadi kelompok pantai atau tumbuhan. Dan selanjutnya yaitu akar, batang, dan daunnya semu seperti yang telah dijelaskan teman kalian tadi juga, yaitu memiliki akar, batang, dan daun semu. Akar semuanya itu disebut rhizoid. Dan selanjutnya yaitu ukuran tingginya kurang lebih 20 cm. Dan itu salah satu contoh yang tingginya 20 cm yaitu ada lumut daun dan juga lumut tanduk. Selanjutnya reproduksinya secara seksual dan aseksual. Berwarna hijau karena memiliki kromose A dan B. Struktur tubuhnya juga sederhana dan tidak berpembuluh. Spora sering berkembang biak menjadi protonema. Lanjut Adi. Nah, selanjutnya reproduksi lumut. Lumut ini berreproduksi yaitu bergantian secara seksual dan aseksual. Ada 2 macam gametangium, yaitu archegonium adalah gametangium betina yang bentuknya seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut, bagian sempit disebut leher.
Dan selanjutnya yaitu antheridium, adalah gametangium jantan yang berbentuk bulat seperti dinding. Antheridium terdiri dari suatu sel yang mandul dan di dalamnya terdapat sejumlah sel induk spermatozoid. Archegonium. Dan selanjutnya ada dua macam gametangium yaitu archegonium. Reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan, di mana yang disebut metagenesis. Pada siklus hidup tumbuhan lumut, sporopit menghasilkan spora yang akan terpecah menjadi protonema. Fertilisasi sel telur pada lumut yaitu menghasilkan zigot dengan 2 set kromosom, dan zigot merupakan awal generasi sapropit. Dan selanjutnya setelah akan membentuk kapsul. Kapsul tersebut kemudian akan merupakan tempat dia menghasilkan spora. Dan spora itu kemudian jika telah matang akan pecah dan menyebar luas dan menjadi tumbuhan lumut yang baru apabila kondisi lingkungan dan tempatnya memadai untuk dia tumbuh kembali. Lanjut, Adi. Nah, kita bisa mengetahui tadi juga dijelaskan oleh teman-teman kalian sudah betul ya, ada 3 klasifikasi lumut. Yaitu yang pertama, ada lumut hati, yaitu Bryophyta. Bryophyta di sini digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu pertama muski atau lumut hati. Lumut ini banyak terdapat di tempat-tempat yang lembab. Sering kita jumpai juga di tembok-tembok atau di bebatuan dan tempat-tempat yang lendir, atau juga bisa kita jumpai di parit-parit yang agak basah atau tergenang air ya. Dan selanjutnya, siklus hidup lumut ini mengalami pergantian antara generasi haploid dengan diploid. Sporopit pada umumnya lebih kecil dan berumur pendek dan hidup bergantung pada gametofit. Contohnya, coba Adi, ini contohnya sudah ada Ibu paparkan ya di. Nah, itu bisa anak-anak sekalian lihat, ada ciri-ciri umum. Saya menjelaskan lumut hati tadi ya, yang A di. Mohon maaf Bu, setelah slide dari klasifikasi lumut itu yang ini Bu, yang A-nya nggak ada kayaknya. Oke, baiklah saya jelaskan saja ya dari lumut hati tersebut. Lumut hati itu tubuhnya terbagi menjadi 2 lobus, sehingga tampak seperti bentuk hati. Baiklah, saya jelaskan saja ya. Dan tempat tumbuhnya biasanya pada tanah-tanah yang cukup basah. Lumut hati ini ada 2 macam, yaitu lumut hati jantan dan lumut hati betina. Selanjutnya, pembuahan langsung dengan bantuan air. Oleh karena itu, tempat lumut ini hidup yaitu adalah tempat yang sedikit basah. Selanjutnya di lumut daun. Oke. Sampai di situ aja. Yang selanjutnya itu lumut daun. Lumut daun ada ciri-ciri umumnya yaitu struktur tubuh mirip batang, daun, dan akar, tetapi tidak memiliki jaringan seperti tumbuhan tingkat tinggi. Dan juga spora terdiri dari lapisan endospora dan ektospora. Dan habitatnya sering dijumpai pada tanah, dinding, bebatuan, dan kulit pohon. Itu ada Ibu paparkan beberapa contoh dari lumut daun pada PPT. Itu pada gambar yang Polytrichium juniperium. Itu ada foto yang nomor 2 dari sebelah kiri. Itu merupakan jenis spesies lumut dari lumut daun, yaitu Polytrichium juniperium. Dan selanjutnya Adi. Lanjut Adi, oke. Dan terakhir itu lumut tanduk. Kenapa dinamai lumut tanduk? Karena lumut ini mirip dengan tanduk hewan. Oleh sebab itulah lumut ini dinamai dengan lumut tanduk. Nah, di situ Ibu telah ada memaparkan juga gambar dari contoh-contoh lumut. Ini sangat jarang kita temui ya. Paling sering kita temui tadi adalah lumut daun dan lumut hati.
Jika lumut ini ada di sekitaran kita, namun jarang kita temui atau jarang kita mengetahui bahwa itu lumut tanduk. Dan adapun ciri-cirinya itu tubuhnya mirip lumut hati, tetapi sporofitnya membentuk kapsul memanjang. Gametofit berupa talus, dan rizoidnya berada pada bagian ventral. Habitatnya di daerah memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, seperti hutan hujan tropis, dan habitatnya di daerah dan disebut dengan tanduk itu karena sporofitnya mirip seperti tanduk hewan. Yang dimaksud sporofit itu yang ada berdiri seperti tanduk. Oleh sebab itu dinamai lumut tanduk dan memiliki krolopas tunggal lebih besar daripada tumbuhan lumut lain pada umumnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang manfaat dari lumut. Nah, adapun dari manfaat dari lumut ini beragam dan terkadang di Cina sudah terkenal yaitu sebagai obat-obatan. Seperti yang pertama itu dapat mencegah terjadinya erosi banjir seperti yang saya jelaskan di awal kuliah tadi. Mengapa dia bisa mencegah erosi dan banjir? Karena lumut ini bisa menyerap air yang ada di suatu daerah dan kemampuan penyerapannya itu cukup tinggi. Yang kedua itu menyediakan cadangan air karena dapat menyerap air tersebut di musim kemarau, dan apabila sudah tiba musim kemarau, lumut ini menyimpan air. Dia itu bisa membuat lembab lingkungan sekitarnya karena dia mengandung air. Dan selanjutnya itu dapat dijadikan sebagai antibakteri, anti kanker, dan antiseptik. Dan dapat dijadikan sebagai obat luka bakar juga, dan sebagai jenis lumut memiliki nilai estetik yang dapat dijadikan tanaman hias. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu tambahkan atau Ibu terangkan mengenai materi kita mengenai lumut. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke penutupan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyimpulkan apa-apa saja yang telah anak-anak dapat dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, Ibu meminta ini salah satu perwakilan dari kelompok berapa aja boleh untuk merangkum atau membuat simpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kelompok yang paham ini? Dari penjelasan Ibu tadi dan juga yang telah kita bahas sebelumnya, apa yang bisa Nur Amelia simpulkan dari pengertian lumut, ciri-ciri lumut, dan klasifikasi serta manfaatnya? Coba dipaparkan kepada teman-teman sekalian. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini, tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkomus. Nah, tumbuhan lumut ini tidak berpembuluh. Kemudian tumbuhan lumut ini termasuk tumbuhan perintis yang termasuk ke dalam tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan lumut ini bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Kemudian, tumbuhan lumut ini diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebihan pada tubuhnya, sehingga dia dapat beradaptasi di lingkungan yang tidak lembab. Kemudian, habitatnya itu dapat hidup di tempat yang lembab. Kemudian ada beberapa yang hidup di bebatuan, di pohon, kemudian di kayu, dan di tanah. Kemudian hidupnya itu secara berkoloni, berukuran kecil, dan akarnya berupa akar rizoid. Nah, klasifikasi lumut tadi itu ada 3, lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Peranannya sendiri itu yang pertama sebagai bioindikator, yaitu indikator dalam mengetahui kondisi lingkungan. Kemudian dapat menahan erosi tanah dan mengurangi bahaya banjir yang disebabkan oleh sifat lumut yang dapat menyerap air dengan sangat baik. Kemudian tadi ada bermanfaat sebagai obat-obatan, dan beberapa spesies lumut dapat dijadikan sebagai tanaman hias juga. Terus tadi ada dijadikan obat-obatan seperti obat penghilang luka bakar, kemudian sebagai antiseptik juga tadi. Seperti itu, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Makasih, Bu. Makasih Nur Amelia. Penjelasannya sudah cukup jelas ya mengenai itu apa pengertian lumut, ciri-ciri, klasifikasi, dan juga manfaat dari lumut. Nah, dari selanjutnya itu kita akan mungkin
sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Ibu akan memberikan evaluasi sedikit mengenai pembacaan kita hari ini. Yaitu yang pertama, sebagian ini ada yang tidak mengaktifkan kamera. Dan mungkin sebagian sudah izin karena tidak mengaktifkan kamera ada kendala. Dan sebagian lagi tidak mengaktifkan kamera, ini ada masalah apa? Pada pembelajaran selanjutnya, Ibu harap semua mengaktifkan kamera ya, agar kita tahu orangnya ada apa enggak di sini, mendengarkan atau enggak. Dan juga mengenai materi pembelajaran, Ibu rasa sudah cukup baik, karena dari Ibu tanyakan kalian satu-satu, rata-rata sudah bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Dan Ibu menganggap kalian itu sudah mendengarkan dan mengetahui apa dari tumbuhan lumut tersebut, deskripsi dari tumbuhan lumut tersebut. Oke, selanjutnya itu penugasan. Penugasan kan akan Ibu berikan nanti itu kalian membuat rangkuman mengenai materi hari ini dan akan dikirimkan melalui WhatsApp saja, difotokan saja hasil rangkumannya dan dikirim melalui WhatsApp ya. Ibu tunggu sampai nanti sore jam 6. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan selanjutnya minggu depan kita akan masuk pada hari dan jam yang sama, yaitu membahas tentang kingdom animalia atau hewan invertebrata. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan lebih kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.